Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Sari Rizkyandani. Bisa dipanggil Wanda. NIM saya 711181102. Saya berasal dari kelas 4C. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari imagery mental dan cognitive maps. Untuk itu, silakan tonton videonya. Oke, jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu imagery mental. Imagery atau pencitraan itu artinya membayangkan. Jadi ketika kita tuh membayangkan sesuatu hal di dunia ini, gitu ya. Nah, imagery ini menggunakan pemrosesan top down. Kenapa? Karena tidak berasal dari rangsangan dari luar, tetapi berdasarkan pengetahuan juga pengalaman yang kita punya sebelumnya. Nah, imagery ini sendiri bisa digunakan saat kita mencatat sebuah materi. Jadi kita tuh saat mencatat, kita membayangkan kembali nih, apa sih yang kita dengar di kelas, apa sih yang dosen katakan, apa sih yang dosen berikan materinya waktu di kelas, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik dari mental imagery itu sendiri. Nah, ada dua kode. Yang pertama itu ada kode analog dan yang kedua itu kode proporsional. Yang pertama itu kode analog, ini tuh sering digunakan oleh banyak orang. Kode analog ini tuh representasi mental yang berbentuk fisik. Jadi katanya pencitraan mental itu tuh berhubungan baik atau berkerabat baik dengan persepsi, seperti itu. Sedangkan yang kedua itu kode proporsional. Jadi kode proporsional itu representasi mental yang berupa abstrak, yang berupanya bahasa. Jadi lebih condongnya tuh ke bahasa, gitu. Nah, katanya kode proporsional ini, jadi pencitraan mental itu tuh berkerabat baik dengan bahasa, bukan persepsi seperti yang kode analog. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis dari imagery mental. Yang pertama itu adalah imagery rotation. Jadi ketika kita membayangkan sebuah rotasi, apakah itu 3 dimensi ataukah 2 dimensi. Nah, biasanya orang itu cenderung sulit untuk membayangkan benda atau objek yang 3 dimensi. Karena kan itu harus banyak sisi gitu. Sedangkan kalau 2 dimensi itu hanya kanan dan kiri saja, hanya ke samping saja. Nah, di mental rotation ini tuh ada 2 penelitian. Yang pertama itu Shepard Metzler Research. Nah, jadi yang penelitian ini tuh bilang katanya ini tuh menggunakan kode analog. Contohnya itu ketika kita itu disuruh untuk memegang benda fisik geometris di tangan, kita tuh cenderung untuk memutarnya. Nah, untuk penelitian yang kedua itu ada recent research on mental rotation. Jadi katanya orang tua itu tuh lebih lambat dibandingkan dengan orang muda pada tugas rotasi mental. Kemudian yang selanjutnya, jenis yang kedua itu adalah imagery distance. Imagery distance ini tuh ketika kita membayangkan jarak. Jadi katanya ketika kita itu membayangkan jarak antara satu titik atau satu tempat ke tempat yang lain dengan jaraknya itu yang jarak yang tidak terlalu jauh gitu ya, itu tuh kita akan memindai lebih cepat gitu, akan lebih cepat membayangkan gitu dibanding ketika 2 titik atau 2 tempat itu berjauhan kayak gitu. Itu pasti akan lebih lambat kita memindai atau membayangkannya. Kemudian untuk jenis yang ketiga itu ada imagery shape. Jadi ketika kita membayangkan sebuah bentuk. Jadi katanya kita lebih mudah membayangkan sebuah bentuk apabila ketika ada 2 bentuk yang perbedaannya itu secara signifikan sangat berbeda dibandingkan dengan dua benda yang perbedaannya itu tipis sekali, kayak gitu. Kemudian untuk jenis yang keempat ada imagery interference. Nah, imagery interference ini tuh ada 2, ada yang visual auditory imagery sama ada motoric imagery. Untuk yang visual dan audio imagery, jadi katanya citra visual itu akan mengganggu persepsi visual, begitupun dengan audio. Citra video itu akan mengganggu ketika proses mempersepsi audio. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya tuh kalau yang visual, ketika kita lagi membaca sebuah buku, tapi kita juga membayangkan pacar kita, kalau yang punya pacar, atau teman kita lah gitu, atau teman kita gitu ya. Jadi gak akan bisa kan kita membayangkan keduanya gitu, harus pilih salah satu gitu, karena itu sama-sama menggunakan visual gitu loh, sama-sama
mengingat secara visual kayak gitu. Begitupun dengan audio. Kemudian yang motor imagery itu kurang lebihnya sama seperti audio dan visual, tapi minimal lebih kepada motoriknya kayak gitu. Misalkan ketika kita sedang menggerakkan sesuatu, kita cenderung tidak bisa membayangkan sesuatu yang bergerak juga kayak gitu. Misalkan kita lagi menyetir mobil, kemudian kita membayangkan ketika kita ingin menggambar motor atau menggambar mobil juga gitu. Itu kan kita kurang bisa untuk membayangkan keduanya gitu. Kemudian yang jenis kelima itu ada imagery ambiguous figure. Jadi ketika kita membayangkan sebuah gambar atau sebuah objek itu tuh yang ambigu. Jadi kenapa bisa objek ini dibilang ambigu? Karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki tiap orang. Jadi misalkan ada gambar nih, gambar bebek dan kelinci. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa gambar itu berbentuk bebek, tapi beberapa orang lagi mengatakan bahwa gambar itu tuh berbentuk kelinci. Jadi itu tuh tergantung dari pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki orang-orangnya dalam mempersepsikan gambar itu. Kemudian untuk jenis yang keenam itu ada imagery other vision like process. Jadi katanya kita itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasikan target visual apabila kita memiliki persepsi visual sebelumnya kayak gitu. Kemudian jenis yang ketujuh itu ada revisiting the imagery kontroversi. Nah ini tuh ada dua sudut pandang kode analog dan sudut pandang kode proporsional. Kayak kode analog berarti kan lebih ke membayangkan fisik, sementara proporsional itu lebih kepada abstrak atau lebih kepada bahasa. Dan untuk jenis yang terakhir yaitu individual differences, gender comparisons. Jadi ini tuh tentang spatial ability yang dimiliki oleh pria dan wanita. Nah ada tiga, ada yang spatial visualization, spatial perception, dan mental rotation. Kalau yang spatial visualization dan spatial perception antara perempuan dan laki-laki itu ternyata tidak jauh berbeda. Ketika kita membayangkan dan kita mempersepsi atau mengenali antara perempuan dan laki-laki itu tuh tidak jauh berbeda loh. Lain halnya dengan mental rotation. Kalau mental rotation itu ternyata ada perbedaan yang signifikan. Jadi katanya mental rotation laki-laki itu tuh lebih besar daripada wanita. Makanya terkadang laki-laki itu lebih bisa untuk membayangkan benda 3 dimensi dibandingkan dengan perempuan. Nah untuk yang selanjutnya itu ada cognitive neuroscience. Jadi katanya visual imagery itu tuh diproses di bagian otak yaitu cerebral cortex, yaitu tepatnya primary visual cortex dan the parietal region of the cortex. Nah untuk mengaktifkan primary motor cortex ini itu dengan cara kita membayangkan wujud benda 3 dimensi seperti balok dan lain-lainnya itu dengan wujud nyata di depan gitu. Jadi memang ada gitu si bendanya itu di tangan. Jadi kita tuh bisa membayangkan. Tapi ketika kita membayangkan sebuah benda 3 dimensi tanpa ada wujud fisiknya, itu akan lebih sulit lah untuk membayangkannya gitu. Untuk lebih sulit untuk memikirkannya gimana ya gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada cognitive maps. Jadi cognitive maps itu adalah ketika kita membayangkan lebih dalam tentang suatu hal yang ada di lingkungan fisik kita, misalkan tempat tinggal, kota, dan negara. Nah, di dalam cognitive maps ini tuh ada 3. Ada cognitive maps distance, yaitu cognitive maps dengan jarak, kemudian cognitive maps dengan shape, yaitu dengan bentuk, dan yang terakhir cognitive maps relative position. Untuk yang cognitive maps distance itu juga ada 3. Yang pertama itu ada number of intervening cities. Jadi katanya kalau misalkan lebih banyak patokan yang dijelaskan itu akan lebih sulit untuk dibayangkan gitu dibandingkan apabila patokannya itu tuh nggak terlalu banyak, jadi ya sedikit aja gitu, asalkan jelas gitu kan, itu akan lebih mudah untuk membayangkan. Kemudian yang kedua itu ada semantik kategoris. Katanya kita itu akan lebih mudah membayangkan suatu hal atau dua hal yang sama gitu, yang sama kategorinya. Kayak misalkan gini, kita lebih mudah membayangkan sekolah
ke perpustakaan dibanding dari sekolah ke pasar. Yang ketiga itu ada landmarks versus non-landmark of destination. Jadi katanya itu kita itu menilai jarak itu dari tempat yang gak terkenal ke yang terkenal. Nah, yang kedua itu ada cognitive maps dan shape. Jadi ketika peta kognitif itu menggambarkan sebuah bentuk, yaitu sudut dan kurva atau lengkungan. Terus yang terakhir itu ada cognitive maps dan relative position. Jadi ketika kita menggunakan heuristik untuk mempresentasikan posisi relatif. Ada dua, ada rotation heuristik dan ada alignment heuristik. Rotation heuristik ini tuh lebih kepada ketika gambar itu sedikit miring, maka kita akan langsung berpikir bahwa itu tuh memang miring gitu, memang sudah miring banget gitu, padahal sedikit gitu kan miringnya. Terus yang kedua itu alignment heuristik, itu tuh sesuai dengan patokan yang kita miliki. Misalkan Jaksel itu tuh kita berpikir bahwa Jaksel itu tuh akan lebih ke selatan dibandingkan Depok. Padahal pada kenyataannya Depok itu tuh lebih ke arah selatan dibandingkan Jakarta Selatan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.